Shalom, sahabat-sahabat saya yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari meja penggembalaan, saya Pastor Paulus Eko Dianto menyampaikan sesuatu kepada kita semua untuk kita pahami dan kita mengerti. Terlebih kepada sahabat-sahabat IHK dan kepada jemaat gereja IHK, Gereja Iman Harap Kasih. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, saya perlu membacakannya untuk kita semuanya. Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Alkitab berkata, "Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan." Ayat yang ke-11, "Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya." Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat IHK dimanapun berada, kalau kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang seperti Alkitab berkata, hari-hari yang jahat, hari-hari yang kita tidak bisa meremehkan situasi yang terjadi. Saya adalah seorang hamba Tuhan dan sekaligus memiliki latar belakang dari medis, saudara-saudara. Dan kemudian kemarin ada banyak sekali sahabat-sahabat saya, baik itu beberapa dokter, baik juga para perawat dan para medis yang lain, yang menelepon saya minta didoakan, saudara, karena mereka merasa kecapean, mereka merasa lelah menghadapi pasien COVID yang begitu amat sangat banyak. Dan mereka berkata bahwa aku sudah putus asa, saya sudah capek, dan saya juga takut untuk menghadapi semuanya ini. Sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang pernah sekolah di analis kesehatan, saudara, saya merasakan bagaimana sahabat-sahabat saya itu merasakan satu kesedihan dan kegentaran yang sangat dalam. Karena hari-hari ini kita melihat bahwa virus COVID-19 dengan variasi atau varian namanya varian Delta, ini kecepatan menularnya itu hanya hitungan detik, saudara. Jadi lain dengan tipe-tipe atau varian alfa, varian eh, varian-varian yang pendahulunya. Dan ini hanya dibutuhkan waktu dalam hitungan menit, detik, itu bisa menular. Maka itu ini tidak main-main, dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai orang yang berlatar belakang medis juga merasakan kekhawatiran. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, para medis dan para dokter, saya berkata, tetap pada panggilanmu, sebab kita semua pada waktu wisuda, kita sudah disumpah ya. Kita sudah harus membacakan namanya sumpah jabatan. Jadi, dan itu kita harus memenuhi panggilan kita. Nah, kita sebagai orang yang bukan orang medis, tentunya kita harus menjaga diri dan membantu mereka semua. Jangan kita hidup egois. Apalagi masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan pergerejaan, saya lihat di minggu kemarin, dengan cara-cara mereka masih berkumpul, dengan cara-cara mereka masih mengadakan ibadah on-site. Menurut saya ini adalah hal yang tidak bijaksana. Dan ini adalah hal-hal yang sangat egois menurut saya. Hanya mementingkan kepentingan sendiri, hanya mementingkan satu egoisme sendiri dengan alasan apapun. Bahkan kalau perlu mengambil 1-2 ayat firman Tuhan untuk membetulkan, membenarkan perbuatannya itu. Dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan menambah paparan virus yang disebut dengan varian Delta ini, saudara-saudara. Jadi kepada semua saja, bukan hanya orang IHK, bukan hanya jemaat IHK, tapi saya kira juga rekan sejawat kami yang dari hamba-hamba Tuhan, mohon ini dipertimbangkan ya. Karena kalau tidak, kita sedang berkontribusi untuk menyebarkan virus ini dengan alasan apapun, dan saya kira itu bukan bentuk daripada kasih yang Kristus ajarkan kepada kita. Maka itu, saudara-saudara, saya minta benar-benar kita membantu dan kita harus saling bergandengan tangan. Ya,
Masker kalau kita keluar dari rumah itu pun sekarang sudah tidak bisa dengan satu lapis. Harus dua lapis. Yang pertama masker medis, lalu Anda boleh lapis yang kedua dengan masker kain, saudara-saudara. Dan itu pun karena tingkat kecepatan penularannya ini hanya hitungan per detik, bukan hanya per menit. Ya, maka Anda tidak boleh lagi kumpul-kumpul makan di luar, ya. Karena kecepatan virus yang begitu amat sangat luar biasa, hanya diizinkan dari beberapa kawan saya dokter berkata, hanya diizinkan membuka masker di luar itu hanya 5 detik. Karena kecepatan 3 sampai 4 detik, 3 sampai 5 detik, virus ini bisa menular, saudara. Dan virus ini ya sangat-sangat luar biasa. Kita lihat banyak sahabat-sahabat kita yang dari para medis yang berguguran, ya. Maka kita sebagai orang yang bukan para medis, apalagi rohaniawan, rohaniwati, jangan Anda sok, jangan Anda menggunakan iman yang ngawur-ngawuran seperti itu. Saya berpesan kalau Anda ingin celaka, silakan Anda celaka sendiri. Jangan mengajak orang lain dengan mengatasnamakan begitu banyak dalil-dalil ayat firman Tuhan. Saya perlu menjelaskan ini karena saya mengasihi Anda semua. Saya mengasihi sesama kita. Dulu, sebelum kita ada pandemi seperti ini, seringkali kita berkata, kalau bentuk mengasihi, kita harus datang kepada orangnya, kita harus bersilaturahim, dan seterusnya. Tetapi hari-hari ini kita harus berubah. Bentuk mengasihi justru kita tidak berkumpul. Bentuk mengasihi kita harus mengadakan sesuatu dengan virtual. Karena itu kita berkontribusi untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19, khususnya varian Delta ini. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, mari kita berlaku bijaksana. Sekali lagi, mari kita tidak takut, ya. Tetapi kita harus bijaksana, ya. Ingat, ya, tidak boleh kumpul-kumpul lagi, tidak boleh makan di luar lagi. Bahkan ada yang berkata dari Surabaya, ya, dari sahabat kita Surabaya para medis berkata, handle-handle pintu di rumah sakit, keran-keran kamar mandi di rumah sakit, itu diselidiki ternyata sudah mengandung atau tertempeli oleh varian Delta. Saudara-saudara, begitu amat sangat mengerikan. Maka itu mari sebagai orang-orang percaya, jadilah garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Jangan menambah kegelapan di dalam gelapnya dunia ini. Jadilah garam dan terang. Jadilah pelopor-pelopor iman yang bukan ngawur, tetapi iman yang di dalamnya ada pengharapan. Iman yang di dalamnya juga ada kasih. Dan iman, pengharapan, kasih ini adalah ciri-ciri orang yang percaya, terlebih hamba-hamba Tuhan yang menjadi sokok guru, menjadi para pemimpin bagi gereja-gereja atau bagi jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk kita pimpin. Pendeta Paulus Ekodianto menyampaikan pesan ini bukan menjustifikasi, tapi bentuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.